Salam, ketemu lagi dengan Sir Alpen. Kali ini saya akan coba menjelaskan lanjutan materi sejarah peminatan kelas 10. Minggu sebelumnya atau video saya sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian ilmu sejarah, ciri-ciri sejarah, kemudian hubungan atau unsur-unsur sejarah ya antara manusia, sejarah dan juga waktu ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk pertemuan kedua, yaitu membahas tentang perkembangan penulisan sejarah. Nah, mari ikuti terus. Semoga kalian tetap fokus dan tetap semangat. Saya akan kasih gambaran atau perkembangan zaman dulu. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang penulisan ya, bagaimana menuliskan sejarah itu pada zaman Yunani atau Romawi kuno. Nah, ini terjadi pada abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, kemudian bagaimana sejarah itu ditulis pada zaman pertengahan. Kalau dikatakan zaman pertengahan berarti zaman kegelapan di Eropa pada zaman itu ya. Nah, masih berfokus pada teologi. Ini terjadi pada abad ke-5. Kemudian zaman Renaissance itu di abad ke-14. Selanjutnya penemuan daerah baru atau penjelajahan samudra. Itu nanti abad 15. Kemudian rasionalisme dan pencerahan di abad ke-17 dan nasionalisme liberalisme itu di abad 19, dan yang terakhir dan yang sekarang inilah sejarah baru lah ya, dan kritis. Nah, inilah yang akan kita bahas, bagaimana nantinya penulisan sejarah itu sendiri dari zaman ke zaman begitu ya nak ya. Nah, mari kita bahas yang pertama. Kita akan lihat ciri-ciri penulisan sejarah zaman Yunani dan Romawi kuno. Tentu yang pertama masih mengandung mitos ya nak ya. Nah, kemudian yang kedua, tingkat subjektivitasnya masih tinggi. Artinya bahwa sejarah yang ditulis itu masih keinginan daripada raja-raja pada saat itu ya, atau keinginan daripada si penulis sejarah. Artinya bahwa sejarah itu tidak ditulis secara objektif. Sementara kan sejarah itu harus objektif, harus apa adanya. Sekalipun itu buruk, itu harus ditulis. Nah, itu sejarah. Tetapi pada zaman ini belum. Kemudian yang ketiga, contohnya di Yunani ditulis oleh Herodotus dengan judul bukunya pertama sekali History of the Persian Wars, perang Persia. Itu sebabnya nanti bapak inilah sebenarnya yang dikenal sebagai bapak sejarah dunia ya. Nah, mungkin anak-anak kalian bertanya-tanya, sejarah itu kan sudah ada jauh sejak ada manusia sudah ada. Iya betul, sejak adanya manusia sudah ada sejarah. Hanya saja kenapa harus bapak Herodotus disebut sebagai bapak sejarah dunia? Karena bapak inilah yang pertama sekali menuliskan sejarah itu ya. Nah, kemudian yang lain ada Homerus, dia menulis bukunya Iliad and Odyssey atau perang Yunani Troya ya. Nah, kemudian itu di Yunani. Kalau di Romawi misalnya muncul seorang penulis sejarah, Julius Caesar. Dia menulis tentang suku-suku Galilea ya, atau Commentaries on Galilic Wars. Nah, itu judul bukunya. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu penulisan sejarah zaman pertengahan. Nah, kalau dikatakan tadi zaman pertengahan, zaman kegelapan ya. Nah, di mana dikatakan sebenarnya zaman kegelapan karena masyarakat daripada Eropa itu tidak diberikan kebebasan, semua bertumpu pada teologi atau anjuran daripada paus ya. Nah, itu pada saat itu. Makanya nanti dengan adanya masa kegelapan itu, keinginan mereka itu ingin berubah kembali ke Yunani Romawi kuno, maka muncul Renaissance nantinya. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Penulisan belum secara fakta ya. Nah, kemudian tulisan bertumpu pada teologi atau tentang gereja ya. Nah, pada saat ini sebenarnya mereka itu tidak diberikan kebebasan kepada manusia ya. Nah, misalnya saja berdagang pun dilarang karena itu katanya dosa gitu ya. Nah, kemudian kalau ada yang mau melakukan penelitian atau eksperimen, gereja bilang itu salah, tidak boleh. Karena itu sama saja menyelidiki kehebatan Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu gambaran pada zaman itu ya. Nah, pada zaman itu. Kemudian yang ketiga, bersifat tendensius, artinya berpihak pada selera sejarawan sendiri. Itu artinya masih subjektif ya. Nah, kemudian misalnya tulisan Augustine tentang The City of God gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, tadi saya katakan penulisnya sejarah zaman Renaissance. Nah, zaman Renaissance inilah yang dikatakan di mana masyarakat Eropa itu ingin bebas, ingin berpikir secara rasio dan akal. Nah, mereka ingin kembali ke kehidupan mereka, pola kehidupan mereka di zaman Romawi dan Yunani kuno. Nah, di saat mereka ingin kembali, itulah yang disebut dengan zaman Renaissance ya. Nah, kita lihat
mencerminkan keinginan kembali ke zaman Yunani kuno, kemudian masih mengandung subjektivitas, menulis wahyu dengan akal, teologi dengan ilmu, kebudayaan teosentris dengan antroposentris ya. Kemudian contoh yang terkenal pada saat itu ada tulisan Magdeburg Centuries ya, serangan terhadap institusi gereja dan kepausan ya. Nah, jadi sebenarnya nanti di sini bukan banyak protes-protes terhadap gerejawi, institusi gereja dan juga paus pada saat itu ya. Misalnya nanti Martin Luther dia memprotes ya, dia membuat protesnya disebut dengan istilah dalil, kemudian banyak pengikutnya, maka nanti lahirlah protes ya, Protestan ya. Nah, Kristen Protestan begitu. Nah, kemudian kita masuk yang keempat, penulisan sejarah zaman penemuan baru. Kalau dikatakan zaman penemuan baru, tidak usah bingung. Ini zaman dimana bangsa-bangsa Eropa mulai menemukan daerah-daerah baru atau disebut dengan istilah penjelajahan samudera begitu ya. Nah ya, jadi inilah sejarah. Jadi saling keterkaitan gitu ya. Tadi mereka dikekang, itulah abad kegelapan, abad pertengahan. Kemudian mereka ingin bebas, muncullah Renaissance. Setelah muncul Renaissance, masyarakat Eropa diberikan kebebasan. Kemudian nanti muncul Aufklärung, maka mereka mulai bebas berpikir. Sebenarnya disitulah muncul nanti ilmuwan-ilmuwan itu ya. Ada ilmu yang menciptakan kompas, ada yang menciptakan teknik perkapalan, maka muncullah kapal-kapal layar yang luar biasa. Maka muncullah penjelajahan samudera, itulah zaman penemuan baru ya. Nah, kita lihat. Pada masa penemuan baru ini, sejarah itu sudah ditulis berdasarkan fakta sebenarnya ya. Nah, yaitu penulisan masalah-masalah sosial, kemudian bertumpu pada perjalanan daripada orang-orang yang melakukan penjelajahan. Misalnya Marco Polo dengan tulisannya travel gitu ya. Kemudian sudah mulai tulis dengan fakta. Oke, kita masuk penulisan sejarah zaman rasionalisme dan pencerahan. Nah, zaman ini sudah bisa kalian tangkap. Rasio berarti sejarah itu ditulis berdasarkan rasio atau akal ya. Nah, itu yang saya katakan tadi, inilah nantinya zaman Aufklärung itu. Disinilah nanti sebenarnya, di zaman inilah sebenarnya ilmuwan-ilmuwan Eropa itu muncul ya nak ya. Nah, yang mana ilmuwan mereka itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sekarang. Nah, inilah yang disebut dengan rasionalisme pencerahan. Nah, di sini mulai ditulis secara rasio dan juga dapat diterima akal. Nah ya, kemudian yang kedua muncul pandangan universal secara geografis. Itu geografis itu ya, maaf. Nah, artinya di sini bahwa sejarah itu mulai peristiwa itu nanti mulai didebatkan ya, mulai diperdebatkan atau boleh kita katakan universal lah ya. Nah, ada aliran radikal Voltaire, moderat Montesquieu, kemudian sentimental J.J. Rousseau begitu. Nah, kemudian kita masuk yang keenam, penulisan sejarah zaman nasionalisme atau liberalisme. Nah, disinilah nanti zaman dimana lahirnya nasionalisme itu kecintaan terhadap bangsanya ya. Nah, kemudian kebebasan atau keinginan bebas dari kekangan-kekangan pemerintah yang absolut, yang sangat diktator misalnya gitu ya. Nah, bagaimana penulisan sejarah zaman ini? Yang pertama harus ditulis sesuai fakta. Kemudian mulai meninggalkan retorika, masuknya di situ. Sebelumnya ini kan pada zaman klasik bahwa retorika itu sangat kuat, artinya retorika ini bertujuan secara politik, misalnya untuk menguatkan seorang penguasa misalnya ya. Nah, kemudian meningkatkan kritik dan juga ilmu-ilmu sosial begitu. Nah, kemudian kita masuk yang terakhir, yaitu penulisan sejarah zaman kritis atau sejarah baru ya. Artinya di sini sejarah harus ditulis secara fakta. Bagaimana mendapatkan faktanya? Berarti harus kritik ya. Nah, dan juga yang terakhir, penulisan sejarah zaman sekarang ini harus dikaji secara ilmiah, kira-kira begitu ya nak ya. Nah, jadi muncul pertanyaan, lalu sejarah itu bagaimana kan gitu ya? Apakah sejarah itu ilmu atau seni gitu? Nah, tunggu jawabannya di video saya selanjutnya ya. Sampai ketemu. Apa yang saya sampaikan di materi ini semoga bermanfaat, dan salam dari Sir Alpen.